وبعدين الله أكبر الله أكبر. Langit malam di atas Tel Aviv tiba-tiba berubah. Sirene berbunyi, radar aktif. Sistem pertahanan udara siaga penuh. Dalam hitungan detik, layar komando militer mulai dipenuhi titik merah. Bukan satu, bukan dua. Puluhan objek bergerak cepat menuju wilayah Israel. Rudal balistik. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Beberapa rudal dilaporkan membawa hulu ledak kluster, jenis senjata yang tidak meledak sekali saja. Ia pecah di udara, menyebarkan banyak bom kecil ke area luas. Satu rudal bisa menjadi puluhan ledakan. Beberapa laporan media internasional menyebut serangan seperti ini menyebabkan kepanikan dan kerusakan di beberapa lokasi di Israel Tengah. Associated Press menjelaskan bahwa cluster munitions menyebarkan submunisi yang dapat menghantam area luas sekaligus. Bagi sistem pertahanan udara, ini menciptakan masalah baru, karena bukan hanya rudalnya yang harus dicegat, tetapi juga puluhan bom kecil yang jatuh setelahnya. Serangan ini muncul di tengah eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang semakin terbuka. Dan dunia mulai memperhatikan satu hal, respons dari United States. Namun, hingga saat ini, reaksi Washington terlihat jauh lebih hati-hati. Pertanyaannya sekarang bukan hanya tentang serangan rudal, pertanyaannya jauh lebih besar. Apakah ini sekadar balasan militer atau awal dari fase baru konflik di Timur Tengah? Serangan kali ini tidak hanya tentang jumlah rudal, tetapi tentang jenis hulu ledaknya. Beberapa laporan menyebut Iran menggunakan cluster munitions dalam serangan rudal menuju wilayah Israel Tengah, termasuk sekitar Tel Aviv. Menurut laporan dari Associated Press dan beberapa media internasional lainnya, jenis senjata ini bekerja dengan cara berbeda dari rudal konvensional. Sebuah rudal balistik diluncurkan, ia terbang tinggi menuju target. Namun sebelum mencapai tanah, hulu ledaknya terbuka di udara. Di dalamnya terdapat puluhan bom kecil. Bom-bom ini disebut submunisi. Begitu hulu ledak terbuka, submunisi tersebut tersebar ke area luas. Akibatnya satu rudal tidak hanya menciptakan satu ledakan, tetapi banyak titik ledakan sekaligus. Bagi militer, senjata ini memiliki satu tujuan utama, memperluas area dampak. Targetnya bisa berupa infrastruktur militer fasilitas strategis atau area logistik. Namun ada konsekuensi lain. Karena submunisi dapat jatuh di berbagai lokasi, risiko terhadap area sipil juga meningkat. Itulah sebabnya penggunaan cluster munitions sering menjadi perdebatan internasional. Bagi sistem pertahanan udara Israel, tantangannya juga berbeda. Biasanya sistem seperti Iron Dome dirancang untuk mencegat roket atau rudal sebelum mencapai target. Namun ketika satu rudal berubah menjadi puluhan bom kecil di udara, situasinya menjadi jauh lebih kompleks. Karena setiap objek yang jatuh berpotensi menciptakan kerusakan baru. Dan inilah yang membuat serangan terbaru ini menarik perhatian para analis militer. Bukan hanya karena rudalnya, tetapi karena strategi di balik penggunaannya. Ketika serangan rudal mengguncang sekitar Tel Aviv, perhatian dunia langsung tertuju pada satu aktor penting, United States. Selama bertahun-tahun, Amerika adalah sekutu utama Israel dalam bidang militer dan keamanan. Namun dalam eskalasi terbaru ini, respons Washington terlihat lebih berhati-hati. Pernyataan resmi menekankan dukungan terhadap keamanan Israel. Tetapi pada saat yang sama, diplomasi juga terus didorong. Alasannya sederhana, setiap langkah militer langsung dari Amerika berisiko memperluas konflik dengan Iran. Dan jika itu terjadi, konflik lokal bisa berubah menjadi krisis regional yang jauh lebih besar. Itulah sebabnya dunia kini menunggu. Apakah ketegangan ini akan mereda atau justru memasuki fase yang lebih berbahaya? Konflik ini tidak hanya tentang serangan rudal. Ini tentang keseimbangan kekuatan di seluruh Middle East. Jika eskalasi terus meningkat, lebih banyak aktor bisa terseret.
kelompok bersenjata seperti Hezbollah di Lebanon, negara-negara Teluk, bahkan kekuatan global. Ada juga satu titik yang sangat sensitif, Strait of Hormuz, sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati jalur sempit ini. Jika konflik Iran-Israel berdampak pada jalur tersebut, bukan hanya Timur Tengah yang terguncang, tetapi ekonomi global juga. Karena itulah setiap eskalasi di kawasan ini selalu diperhatikan dengan sangat serius oleh dunia. Di balik strategi militer dan perhitungan geopolitik, ada kenyataan yang jauh lebih sederhana. Warga sipil. Ketika sirene berbunyi di Tel Aviv, ribuan orang bergegas menuju tempat perlindungan. Sekolah ditutup, transportasi terganggu, aktivitas kota melambat. Serangan dengan hulu ledak kluster juga membawa risiko tambahan, karena submunisi dapat tersebar di area luas dan tidak selalu langsung meledak. Menurut penjelasan dari International Committee of the Red Cross, jenis senjata seperti ini sering meninggalkan bahaya jangka panjang bagi masyarakat sipil. Itulah sisi konflik yang sering terlupakan. Bukan hanya strategi dan teknologi militer, tetapi kehidupan sehari-hari jutaan orang yang tiba-tiba berubah oleh sirene dan ledakan. Pada akhirnya, konflik antara Iran dan Israel bukan sekadar soal rudal, teknologi militer, atau strategi perang. Ini adalah benturan kepentingan, benturan pengaruh, dan masa depan stabilitas di Middle East. Dunia sekarang hanya bisa mengamati. Apakah ketegangan ini akan mereda atau justru berkembang menjadi konflik yang lebih besar? Sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah eskalasi ini akan berhenti di tahap ini atau justru menjadi awal dari bab baru konflik di Timur Tengah? Tulis pandangan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai analisis geopolitik seperti ini yang mencoba melihat konflik global secara lebih dalam dan objektif, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel ini, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan analisis terbaru tentang dinamika militer dan geopolitik dunia. Karena memahami apa yang terjadi di dunia adalah langkah pertama untuk melihat masa depan dengan lebih jelas.